itu kami kami programkan kan, kalau matrikulasi itu diprogramkan sebagai matrikulasi, maka sebelum kuliah semester 1 saudara harus kuliah dulu 2-3 bulan untuk ngambil matrikulasi, dan biasanya biaya untuk matrikulasi itu ditanggung oleh mahasiswa. Nah, jadi kami untuk mengurangi pekerjaan melakukan matrikulasi termasuk biaya mahasiswa, maka beberapa mata kuliah yang mata kuliah matrikulasi itu kami masukkan menjadi mata kuliah penunjang. Karena itu namanya mata kuliah penunjang. Padahal mata kuliah itu sebenarnya mata kuliah S1. Cuman di S2 itu dibutuhkan sebagai penunjang syarat untuk masuk mata kuliah S2. Nah, jadi diantaranya tuh pengantar manajemen, pengantar supervisi, statistik deskriptif, bahasa Inggris, dan penulisan karya ilmiah. Itu sebenarnya mata kuliah S1 sebenarnya yang dijadikan dasar penunjang matrikulasi bagi kita masuk mata kuliah S2. Sehingga kurikulum kita itu 10 SKS membengkak dari 144 menjadi 154 karena 5 mata kuliah matrikulasi itu seharusnya tidak masuk dalam transkrip kita menjadi termasuk dengan nama mata kuliah penunjang. Nah, kemudian mata kuliah statistik deskriptif ini sebenarnya kalau istilah saya, mungkin hampir semua kita yang sekarang hadir mengambil mata kuliah ini sudah pernah mengikuti statistik deskriptif di S1. Dulu namanya statistik gitu aja di S1 itu, atau statistik pendidikan. Nah, lalu jadinya istilahnya di sini menjadi hanya sebagai mengulang saja untuk mengingatkan, menyegarkan ingatan kita untuk nanti masuk statistik inferensial di semester 3. Nah, tetapi meskipun mata kuliah penunjang mengulang saja, kita mengingatkan saja, mata kuliah ini tetap mendapat nilai dan bobot kredit di transkrip kita. Karena itu nilainya ada dan mempengaruhi indeks prestasi kita baik semester maupun indeks prestasi kumulatif. Nah, pada mata kuliah ini karena mengulang sifatnya, saya sedikit menjelaskan tuh hanya sedikit, lebih banyak latihannya itu untuk kita bisa mendukung nanti statistik inferensial di semester 3. Nah, kemudian untuk jadi kuliahnya lebih banyak latihan, kemudian penilaiannya pun saya arahkan pada penilaian produk latihan saudara saja. Jadi tidak sangat eksak, ada teori, ada praktek, ada latihan, lalu ada nanti ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, sehingga ada nilai yang eksak masuk ke transkrip, kali bobot dapat IP, mempengaruhi IP gitu. Nah, jadi di mata kuliah ini saya buat sedemikian mudah, simpel. Jadi kita ada latihan-latihan setiap minggu dikerjakan. Nah, nanti kalau saya coba sedikit sambil buka RPS kita, saya share RPS kita. Oh, belum. Saya buka dulu file RPS-nya. Nah, tidak bisa saya buka lambat. Jadi gitu aja.
Nanti ada ada topik setiap hari kita pelajari. Jadi intinya statistik itu akan bekerja dengan angka-angka, data. Jadi kita mengolah data, angka. Nah, dalam mata kuliah ini saya langsung apa istilahnya, saya langsung praktek, dan praktek itu saya kumpul sebagai tugas. Produk tugas itu saya jadikan bahan untuk memberikan nilai baik UTS maupun nilai akhir. Nah, jadi bagian pertama nanti saudara akan kami minta menyediakan data, satu set data saja. Jadi itu lalu kita kita kerjakan satu langkah demi satu langkah. Jadi tugas pertama mungkin pertemuan kedua hari ini atau minggu depan saya berikan tugas pertama. Nah, tugas pertama itu hanya menyiapkan data. Nah, pada pertemuan berikutnya data itu dibawa siap di hadapan masing-masing. Di hadapan masing-masing, kemudian saya katakan kita hari ini masuk pada topik misalnya menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi. Nah, kalau sudah itu berarti segera saya contohkan ada satu paket data saya mungkin berisi lebih dari 100 buah data, angka. Lalu saya minta juga masing-masing membuka data yang disiapkan oleh masing-masing. Nah, di sini saya bekerja di program Excel. Jadi saya akan tampilkan di layar ini nanti bagaimana saya bekerja di program Excel. Nah, saudara-saudara juga diharapkan bekerja di program Excel. Program Excel. Jadi nanti saya contohkan begini caranya mengerjakan di program Excel. Saudara akan segera mengikuti di saat itu juga, sehingga nanti satu langkah saya jalan, saudara jalan juga satu langkah ada data di hadapan saudara, sehingga selesai saya beri contoh 1-2 menit kemudian saudara juga sudah selesai mengerjakan data saudara masing-masing. Nah, tinggal di save, disimpan. Jadi tugas 1 di set 1, di worksheet 1, set 2 nanti isi tugas 2, simpan. Tugas 2 sudah berisi, kita sudah tugas 2 jadi. Nanti pertemuan 3, tugas 2 yang tadi dibuat di kelas tadi, minggu depan dibawa, siap lagi, dibuka lagi. Nah, sekarang buka tugas 2, kita mengerjakan tugas 3 di kelas. Saya contohkan tugas 2 saya, tabelnya seperti ini, mungkin kayak saya buat perhitungan tambahan begini, saya buat grafik begini. Nah, saudara juga harus segera mengikuti. Begitu saya buat perhitungan, misalnya kita ubah frekuensinya menjadi frekuensi yang dihaluskan, dirata-ratakan begini, caranya begini, di Excel, trik mudahnya begini, ikuti. Jadi kalau bekerja, sebenarnya kalau bekerja di Excel itu, kalau di kerja manual itu 30 menit, di Excel itu 1 menit aja mengerjakannya. Kalau pakai kalkulator 10 menit. Jadi kalau satu tugas saya berikan, coba kerjakan ini, itu kalau manual pakai tangan, seluruhnya manual pakai tangan, hitung-hitung pakai tangan, maka itu 30 menit. Tapi kalau pakai kalkulator tapi dibantu sambil nulis hasilnya, itu 10 menit. Tapi kalau di Excel,
saya contohkan, kalau kita sekali buat begini, tinggal track copy, kita ke bawah selesai, 1 menit selesai semua pekerjaan itu. Jadi saya contohkan di Excel, saudara sebaiknya mengikuti juga di program Excel. Karena nanti sekaligus pertama memudahkan pekerjaan kita, waktunya cepat. Berikutnya nanti yang saya minta dikumpul justru worksheet-nya Excel itu yang dikirim file filenya ke email saya untuk jadi bahan laporan tugas. Jadi kalau dulu saya izinkan aja, oke siapa yang nulis pakai manual silahkan kerjakan di atas kertas, nanti dipoto di PDF atau di image kirim ke tempat saya. Sekarang tidak lagi saya beri peluang itu, saya minta langsung semua di program Excel. Nah, kalau di program Excel, kalau saudara mengirim pekerjaan, saya bisa ngoreksi langsung di pekerjaan saudara itu, saya langsung koreksi kalau ada yang salah, salahnya di sini saya bisa beri tanda langsung. Kalau saudara ngirim di kertas, image atau foto, saya begitu mau mengoreksi kada bisa, harus saya salin ke program Excel, itu lambat ngoreksinya. Mau mencoret, memberitahu ini yang salah, sukar. Kalau itu image atau uh, apa foto, jadi kan untuk memudahkan koreksi, memberikan umpan balik kalau ada yang salah, di mana salahnya, itu lebih nyaman kalau pekerjaannya Excel, di Excel, di program Excel. Nah, jadi pertama pola bekerja kita, saya coba buka dulu, bisa kita buka sudah anunya. Tidak bisa saya buka lagi sementara. Nah, kemudian eh, jadi cara belajarnya harus satu langkah, latihannya dikerjakan dan harus dikerjakan dalam minggu atau hari itu, sehingga minggu depan kalau pekerjaan tugas lanjutannya datang, kita sudah siap dengan tugas terdahulu itu sudah selesai, lanjut bisa dikerjakan. Kalau tugas terdahulu itu tidak dikerjakan, pasti tugas berikutnya tidak bisa. Jadi kalau saya minta tugas 1 nanti dibawa misalnya minggu depan, tugas 2 bisa dikerjakan kalau tugas 1 ada di depan kita. Minggu belakang lagi, tugas 3 kita kerjakan kalau tugas 2 ada sudah di depan kita, sudah selesai dikerjakan. Tugas 3 dan tugas 2 nanti bisa tugas 4 atau topik 4 bisa kita kerjakan kalau tugas 2 dan tugas 3 ada di depan kita. Jadi setiap tugas itu selalu dilandasi oleh tugas sebelumnya, sehingga kada bisa kita kada mengerjakan tugas sebelumnya loncat, kada bisa, sukar untuk loncat. Jadi tugas itu berkesinambungan, yang satu akan lanjut dengan yang berikutnya dan yang satu itu menjadi dasar bahan jadi tugas berikutnya. Nah, sehingga diharapkan jangan sampai nanti kalau lihat tugas, mudah aja, nanti aja sudah paham aja caranya yang diberikan Bapak itu, paket belajarnya ada kan, nanti aja gitu. Itu hati-hati nanti pas waktunya saya minta kumpul tugasnya, tiba-tiba tugas belum siap. Nah, hati-hati.
Atau ketika tidak dikerjakan, maka tidak tahu bahwa ada hal yang mungkin belum belum apa uh, belum atau asing, belum bisa tidak tidak mudah diingat. Lalu begitu kalau ingat saya ngerjakan mudah aja nanti aja. Sudah nanti pas waktu mengerjakan, oh lalu oh ini gimana kemarin Pak Sulaiman dapat ini nih, maka hasilnya begini nih. Kada bisa lagi karena sudah lewat beberapa minggu. Nah lalu jadi artinya ketika ketika dia sudah terhalang mengerjakan, padahal sudah 2-3 minggu yang lalu dibahas gitu, jadi sukar. Yang kedua, ketika dikerjakan setiap minggu, kalau sudah saya bisa mengecek, atau pada saat kita bekerja itu tiba-tiba dia mengatakan, Pak, tugas saya kerjakan Pak, tetapi hasilnya tidak mau seperti hasil yang punya Bapak itu. Saya minta langsung coba sampaikan, share tugas saudara di layar, nanti saya koreksi. Jadi saya langsung bisa koreksi, membantu melihat di mana salahnya sehingga saudara mendapati beda dari yang saya contohkan. Jadi bisa langsung saya koreksi apabila itu dikerjakan di kelas di saat kita bertemu. Atau sesudah pulang ke rumah, lalu dikerjakan, masih bisa ditanyakan lewat WA grup. Pak, hasil saya sudah 2 hari setelah pulang hari Sabtu, Minggu, Senin, Jumat, Sabtu, Senin, tiba-tiba muncul di grup, Pak, punya saya hasilnya Pak tidak seperti punya Bapak ini setelah kerjanya. Di mana salahnya? Lalu kirimkan di WA itu Excel-nya, saya buka, saya bisa koreksi, oh salahnya di sini, saya beri tanda warna merah, saya kembalikan, itu sudah bisa dikerjakan, diperbaiki. Nah, peluang apabila tugas itu bisa, setiap tugas itu diyakini benar, maka peluangnya pasti akhir semester kita akan dapat hasil yang benar. Jadi, tadi saya katakan, kalau tugas itu sudah dikerjakan tiap pertemuan, saya akan kumpul menjelang pertemuan ujian tengah semester, saya kumpul beberapa tugas yang ada, saya baca, saya koreksi sesuai dengan hasilnya yang sebenarnya, saya simpan sebagai nilai ujian tengah semester. Jadi tidak ada ujian tengah semester, ujian tulis di kelas atau ujian tulis online, spesial menjawab ujian, tidak ada. Jadi tugas-tugas saja dikumpul, kumulatif itu nanti yang dijadikan nilai ujian tengah semester. Nah, nilai akhir semester juga demikian. Nilai akhir semester juga demikian. Nah, biasanya saya mengoreksi pekerjaan itu pada pertemuan sesudah tugas 4. Tugas 4 tuh saya kumpul, lalu saya cek di tugas 4 tuh saya sudah melihat apabila tugas 4 tuh ada yang salah, bisa jadi salahnya di tugas 2, bahkan di tugas 1. Maka saya bisa memberikan masukan, koreksi balik, tugas saudara nomor 2 salah, silakan baiki dulu, teruskan, berarti tugas 2, 3, 4 diulang. Bisa saya berikan. Di tugas 6 nanti saya bisa lagi koreksi. Adakah kesalahan di tugas 2, di tugas 4, di tugas 6 saya bisa koreksi. Nah, karena bila tugas 6 itu ada yang ganjil hasilnya aneh, itu bisa salahnya di tugas 2 atau di tugas 4. Nah, sehingga jadi sebaliknya begini, kalau terjadi tugas 2 salah, maka seluruh tugas nomor 3 sampai tugas 10 pasti salah semua. Jadi hati-hati dengan tugas, yakinkan bahwa tugas itu benar. Kalau tugas 2 benar, tugas 3 benar dilakukan, tugas 2 benar, tugas 4 akan dilakukan juga benar, tugas 6 seterusnya. Nah, sehingga kita bisa dengan bahasanya dengan mudah mendapat nilai A. Meskipun mata kuliah ini penunjang saja,
statistik ini mengulang saja, tetapi peluang saudara untuk dapat nilai A untuk mendongkrak IP akhir semester itu tinggi kemungkinannya. Jadi peluang untuk meninggikan IP ada, karena kemungkinan kita dapat A itu sangat sangat tinggi dan sangat mudah di mata kuliah ini. Tapi ya triknya tadi, kerjakan tugas setiap langkah, setiap latihan, karena latihan itu berjenjang. Lalu kalau tidak yakin, tanyakan. Nah, sebaiknya menanyakan tuh, yang ditanyakan tuh yang dalam minggu itu kita bahas. Sehingga saya yakin, oh saudara ini kan memang mengerjakan, ketika kita bahas, saudara mencoba mengerjakan. Tapi kalau yang ditanyakan tuh 2-3 minggu yang lalu dibahas, itu artinya dalam persepsi saya, ini orang ini sudah 3 minggu yang lalu dibahas, cuman baru sekarang tanya. Berarti 2 minggu ini tidak mengerjakan tugas di kelas atau di latihan. Sudah 3 minggu baru mulai mengerjakan. Yang ditanyakan itu materi 3 minggu yang lalu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya agak apa namanya, agak enggan memberikan komentar atau masukan lagi, karena versi saya, oh ketika latihan tuh kada dikerjakan, sehingga kenapa tidak ditanyakan waktu kita latihan minggu tidak tugas itu. Jadi itu kalau di S1 saya sudah abaikan kalau sudah begitu, dan kalau yang dikumpulnya itu sudah salah menjelang akhir semester, saya biarkan aja, sudah akhirnya tidak lulus, dapat nilai C. Karena di dalam persepsi saya, ini orang pada hari latihan tidak mencoba mengerjakan, sehingga tidak menanyakan, sudah sekian minggu lewat baru nanyakan. Artinya, oh dah nanti-nanti aja, nyaman aja kan. Nanti-nanti aja, sudah menjelang UTS, UAS, lawan coba mengerjakan, pas kada dapat. Mau tanya, pikir. Nah, jadi kan istilah saya itu, kenapa tidak dikerjakan pada saat kita berlatih? Lebih mudah menanyakan, langsung tahu kita sudah dapat benar menghasilkan hasil yang benar atau belum gitu. Nah, baik, itu pengantarnya. Jadi nanti itu proses perkuliahan kita, tidak ada tugas kelompok, menyajikan seminar, tidak ada, karena statistik ya. Jadi tugasnya individu, langsung berlatih, dan sebagai tugas yang diberi nilai, laporannya individu, dan tugas tuh nanti datanya di tugas satu itu saya minta tidak ada yang sama, sehingga pasti satu orang akan bekerja masing-masing dengan datanya, pasti pekerjaannya beda satu orang. Itu maksudnya, biar aja kami agak apa namanya, agak repot memeriksanya, tetapi kami yakin, oh ini pekerjaannya memang dikerjakan oleh yang bersangkutan, karena datanya data dia, tidak mungkin meniru kerjasama dengan orang lain. Nah, baik, sementara itu tentang apa program RPS-nya. Jadi ada tugas tiap minggu, tidak ada UTS, OAS, buku statistik tuh, statistik deskriptif tuh boleh buku apa aja, boleh pakai sama aja bahannya, cuman carilah buku yang membahas statistik bidang pendidikan, itu bagus, atau bidang psikologi boleh, cuman jangan statistik ekonomi, statistik teknik, statistik kedokteran, jangan pakai, nanti beda. Contoh-contohnya beda, lalu kita sukar jadinya. Kalau di statistik bidang pendidikan kan relevan dengan bidang kita. Itu buku, jadi bebas saja bukunya, buku apa saja yang berkenaan dengan statistik, karena esensi statistik itu sama aja, hanya terapan di bidangnya aja yang berbeda-beda. Oke, itu sedikit tentang RPS. Nah, lanjut kita ke materi hari ini. Saya share ada PowerPoint kalau tidak salah. Aduh, belum juga saya buka.
Nah, ini ini materi untuk hari ini sudah saya upload di e-learning Simari. Silahkan nanti di. Tapi yang saya upload itu narasi teksnya dalam bentuk Word. Yang ini saya pindah ke apa namanya? Saya pindahkan ke PowerPoint untuk bisa saya sajikan. Nah, ini sekilas saja pengertian statistik itu ada kadang-kadang diartikan sebagai data dalam pembicaraan umum. Jadi kalau kita berbicara di tengah umum, orang banyak, masyarakat luas. Kalau kita berbicara statistik itu pasti data, angka tentang sesuatu. Statistik kemahasiswaan, statistik lalu lintas, statistik COVID, semuanya angka-angka yang menggambarkan kejadian itu disebut dengan statistik. Nah, tetapi ketika kita di S2 ini nanti ketika berbicara statistik, apalagi sudah semester 3, itu lain lagi pengertiannya. Ya sudah, tesis sampean statistiknya apa gitu. Nah, itu nanti bukan data yang ditanya, tetapi teknik teknik menganalisis. Jadi statistik itu dalam kita di S2 ini, di dalam mindset kita berbicara statistik itu berarti teknik analisis. Apalagi nanti kalau statistik inferensial, seluruhnya yang dibahas itu rumus-rumus cara menganalisis penelitian kita. Kalau hipotesisnya begini, maka rumusnya ini yang kita pakai, begini caranya melakukannya lewat SPSS. Begini cara menafsirkannya, begini simpulannya. Jadi semuanya cara menganalisis data penelitian untuk dapat disimpulkan dan diambil generalisasi dari kesimpulan itu ke populasi yang kita teliti. Itu nanti di statistik inferensial. Makanya namanya inferensial. Inferen itu artinya memprediksi, meramalkan. Jadi kalau kita meneliti itu di sampel, maka hasil yang kita dapat di sampel itu kita ramalkan, kita prediksikan akan terjadi di populasinya. Itu namanya infer. Maka inferensial namanya statistiknya nanti semester 3. Jadi ada dua, ada statistik itu sebagai data saja, sajian-sajian grafik, sajian tabel dan sebagainya tentang sesuatu keadaan, itu statistik juga. Tapi statistik dalam arti orang banyak, arti masyarakat luas. Nanti dalam masyarakat kampus kita menyatakan statistik itu teknik analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian kita. Baik, syarat untuk bisa kita menggunakan statistik itu adalah bahwa apa yang kita kerja itu adalah barangnya, gejalanya, angkanya bervariasi. Jadi satu hal syarat kita menggunakan statistik itu adalah apa yang kita hadapi dan kita kerja dengan statistik itu adalah satu yang bervariasi. Jadi saya contohkan gini, kalau kita sebagai guru, ketika kita mengajar di kelas, setelah kita berikan latihan soal, lalu mereka mengerjakan, siswa kita 40 orang misalnya atau 30 orang, setelah selesai kerjaan kita periksa, kita koreksi, kita kembalikan ke masing-masing, lalu kita mau tahu nilai-nilai mereka itu seperti apa. Lalu kita tanya, siapa yang skornya dapat angka 100? Ternyata seluruh kelas mengangkat tangan 100. Seluruh kelas mengangkat tangan. Nah, kalau akhirnya ibu tidak perlu lagi, saudara tidak bertanya lagi yang dapat 95 siapa, yang 90 siapa, tidak ada lagi ditanyakan karena sudah 100% orangnya mendapat angka 100.
Nah, ketika sudah dapat 100% orangnya itu dapat nilai 100, maka saudara tidak payah-payah mencari statistik untuk menghitung nilai rata-rata berapa, nilai modusnya berapa, standar deviasinya berapa. Karena sudah jelas kan kalau sudah seluruh kelas itu 100, nilainya sama, maka kada perlu dihitung lagi, nilai rata-ratanya pasti sudah 100. Nilai mediannya 100, nilai modusnya 100. Kalau digambar jadi grafik ya Pak, kan tidak kawat digrafikkan, satu tiang, satu titik, ada bergaris, ada garis, ada buat garis kemana-mana, tiangnya cuma satu kalau dibuat grafik batang. Jadi itu namanya gejala itu tidak bervariasi, maka tidak perlu dilakukan statistik. Bahkan statistik tidak dapat dilakukan di situ. Nah, kemudian kata variasi ini kan saya pindahkan ke apa namanya, ke contoh lain. Jadi kalau ini sekaligus nanti kalau sudah bervariasi, maka Anda nanti boleh mereduksi untuk mengerjakannya. Nah, kalau sudah mereduksi, nanti hasilnya Anda boleh generalisasikan. Jadi tiga ini satu kesatuan landasan kerja ini. Tapi yang pertama ini jadi syarat. Bila nomor pertama ini tidak ada, maka dua dan tiga ini tidak perlu lagi terjadi. Kita skor sebentar lah di tempat saya azan azan asar. Nah, baik. Jadi dalam statistik yang harus kita
apa namanya, syaratkan pertama dulu bahwa yang kita kerja itu nanti bervariasi. Kalau dalam tesis nanti hati-hati yang bervariasi itu, kata variasi itu nanti saya bahas di tesis sering itu. Jadi variasi itu ada variasi berdasar jenisnya atau variasi berdasar tingkatannya. Nanti kita bahas. Variasi jenis nih misalnya ada laki-laki, ada perempuan. Kalau variasi tingkat ini ada yang semester 3, semester 1, semester 5, ada semester 2, ada semester 4. Jadi kan itu jenjang. Tapi jenjang itu bukan sekedar semester aja, nanti banyak jenjang, itu jenjang yang sangat rinci, jenjang yang cukup global aja jenjangnya misalnya. Nanti kita lihat. Nah, intinya harus ada variasi, baik variasi jenis. Kalau misalnya kita neliti itu satu jenis saja, ini kelas ini perempuan semuanya. Lalu kita mau neliti, adakah perbedaan misalnya aktivitas berdasarkan jenis kelamin, maka semuanya perempuan, kan mungkin kan, berarti itu tidak bervariasi. Tapi kalau sudah ada jenis laki-laki, ada perempuan, lalu kita tahu bahwa ini sudah ada 2 jenis, ini berarti bervariasi. Nah, sekarang kalau mau diteliti, adakah perbedaan aktivitas antara laki-laki dan perempuan dalam belajar? Nah, sudah bisa kan karena jenisnya sudah bervariasi, ada laki-laki, ada perempuan, bukan satu jenis saja yang menjadi tidak bervariasi. Yang kedua nanti bahwa untuk meneliti itu kita tidak perlu meneliti keseluruhan yang kita teliti. Bahkan ada yang kadang mungkin kita teliti keseluruhannya, kadang perlu dan kadang mungkin kita lakukan, maka harus kita reduksi. Reduksi itu bahasa penelitian diambil sampel saja, lalu dari sampel itu diteliti, hasilnya nanti dikenakan ke populasinya. Sebenarnya banyak kejadian sehari-hari itu kan yang kita lakukan seperti ini, tapi kita ada merasa bahwa itu apa namanya, kerja statistik. Misalnya mau beli langsat aja, sehingga di pinggir jalan ada satu pickup langsat di pinggir jalan. Begitu mau beli, kita tuh pasti berasumsi ini langsat ini kemungkinannya bisa ada yang masam, ada yang manis, ada yang apa, ambar. Jadi setidaknya ada 3 variasi rasanya. Kalau rasanya diyakini bervariasi, saudara kan tentu akan mengecek ini sebenarnya langsat ini manis kada. Lalu minta izin dengan penjualnya, Pak boleh merasai apa dulu? Boleh, kita penjualnya. Nah sekarang, jadi yakin dulu bahwa itu bervariasi. Kalau barang itu kada bervariasi, kita perlu dirasai. Jadi misalnya mau beli kurma, kurma itu sudah masuk ke Indonesia, ini kan kurma yang masak, yang kering, sudah itu semuanya manis, meskipun jenisnya berbeda-beda, tapi umumnya rasanya sama aja manis. Sehingga jarang orang terjadi beli kurma itu merasai dulu, manis kada gitu. Jarang, hanya kalau merasai itu bukan manisnya lagi yang dilihat, paling manisnya teksturnya. Tetapi kalau sudah langsat itu hendak menukarnya mikir-mikir dulu, busiah masam, busiah hambar, busiah manis, kada manis. Lalu merasai. Nah merasai itu ada mungkin kan kita merasa itu satu pickup ampun orang itu dimakan ke si pickup, seluruh pickup isi pickup itu kada mungkin, pasti manusia kada bisa makan itu, dan kada perlu merasai itu sebanyak itu. Merasai itu kan pasti sedikit aja, sebiji aja, nggak merasai sebiji, mbak merasai rasanya soalnya manis. Tapi waktu hendak menjemput di ampun orang itu melihat, oh merasai ambil bentuknya bagus, warnanya kuning bersih, agak kemerah-merahan sedikit, itu kan diambil, dirasai, manis ya. Mbah itu hendak memutuskan,
Berarti langsat orang nih manis saja nih sebuahan yang dijualnya di hadapan saya nih di dalam pickup nih. Lalu si statistik membisiki, kalau ikan tuh ambil yang manis kebetulan saja. Padahal di dalam itu banyak yang masam lagi yang hambar. Nah lalu ragu-ragu memutuskan, Bang, maka sudah saya sebiji manis. Kebetulan ikan ambil yang bagus, yang bersih, kuning, lalu agak kemerahan. Coba ambil lagi yang lain. Aku ambil sebiji lagi lah aja. Ambil pang sebiji pas sebiji lagi painnya kadang ini belum kada yakin rasanya. Ambil sebiji lagi pas masam. Nah, yang masam yang tadi dulu tadi manis ngajar statistik. Jujur kalau ikan tas ambil kebetulan yang manis tadi sekarang masamnya. Nah, kayak apa kamu memutuskan? Sebiji manis, sebiji masam ya memutuskan. Oh, kata kawa tuh 50%, 50%. Ya, kalau ikan memutuskan dia berarti kan ini separuh penorang manis, separuh masam. Itu Bang, aku udah memutuskan dia statistik pas Bang 50-50 itu ngalih diputuskan. Coba Bang sebiji lagi Bang, tambahi. Sebiji lagi tambahi. Nah, kalau sebiji lagi ini tambahi ini manis, nah jadi statistik 2 biji manis, sebiji masam, kayak apa kamu putus? Hampir dapat diputuskan, ini sebagian besarnya manis. Sebagian kecil, atau 2/3 manis, 1/3 masam. Nah, itu keputusan ujar statistik. 2 dari 3 biji itu manis, sebiji masam. Dalam ikan menghitung 3 biji itu 2 manis, 1 masam. Kalau dikenakan ke pengaruhnya seluruh isi pickup ini, maka 2/3 isi pickup ini manis, 2/3, 1/3-nya masam. Itu kesimpulannya. Wanita karena kan 21 itu berarti manis sudah lebih banyak, sehingga bisa dikatakan ini manis 2/3 atau banyak manis sudah. Nah sekarang silahkan ikan menukar, tawar aja itu berapa wani menawar harganya, karena kalau ikan nukar sekilo karena paling-paling 7 on yang manis, 3 onnya karena di rumah akan dapat yang masam. Itu artinya kalau orang berpikir statistik merasai langsat tuh sudah, oh kalau 2 biji kok rasai manis sebiji masam sebiji, berarti kalau yang sepikapnya separuh masam separuh manis. Itu gaya statistik tuh. Yang kayak gaya kita biasa, mah ngalih sebiji lagi tambah, cuma sebiji lagi, oh manis. Nah 2 manis 1 masam, kesimpulannya manis saja sudah, nukar aja. Itu gaya berpikir apa biasa. Kalau berpikir statistik, kalau pikir statistik, jadi contoh 3 biji, 2 manis berarti 2/3. Kalau aku nukar sekilo, 2/3 aja yang manis kan, mungkin di rumah kan separuh, 1/3-nya masam. Nah itu cara memutuskan nukar langsat. Sudah pikir statistik. Jadi di situ ada variasi, langsat itu diyakini bervariasi rasanya. Lalu untuk menguji, menganalisis rasa langsat itu boleh diambil sebagian saja. Dari hasil yang sebagian itu diolah lalu dikenakan ke populasinya seluruh langsat itu. Itu contoh landasan kerja statistik kita gunakan menukar langsat. Nah, tapi kalau di kelas hati-hati di kelas, kalau kita jadi guru hati-hati. Langsat tuh variasinya, sepikap tuh variasinya 3 aja. Manis, hambar, masam. Nah, manis, hambar, masam gitu. Tapi kalau kita sudah menghadapi murid di kelas, anggaplah di SMP isinya 30 orang. Kalau kita hendak mengetahui kemampuan sesuatu di kelas itu ada 30 orang. Kalau di sekolahan SD nyaman contohnya, masuk ke kelas 2 SD,
ada 30 anak SD, kita hendak tahu kayak pegerang kemampuan baca anak SD yang 30 orangnya, kayak apa kemampuan membacanya. Kalau di kelas, kalau di SMP, kemampuan apa yang mau misalnya ada ekstra, misalnya baca tulis Al-Quran. Lalu kita mau mengecek akan-akan 30 orang ini kayak pegang sudah kemampuan baca Al-Quran di kelas kita ini di SMP. Nah, untuk itu hendak berpikir statistik, dites saya ke 30-nya, periksa ke 30-nya. Tetapi kalau pakai sampel, berapa wani menarik sampel sehingga hasilnya berani disimpulkan. Kalau langsat itu satu pickup kan 10.000 biji. Tapi variasinya hanya tiga rasa aja. Jadi merasai 3 biji, 4 biji paling banyak merasai sudah bisa memutus. Dan langsat itu kemungkinannya rasanya bila sudah 3 macam itu pada kalau bervariasi macam-macam lagi. Nah sekarang kalau anak SD atau anak SMP di kelas 30 orang, berapa orang wani dites untuk mampu menyimpulkan ke 30 anak itu? Berapa orang wani? 5 orang wani. 10. Udah 10 dites, nilai rata-rata dapat, rata-rata sekalasannya kayak ini kemampuannya. Wani lah mengenakan, padahal 10 dia yang dites, dikenakan ke 30. Nah, ujar statistik, saya ada 4 situ, ada warna ujar statistik. 20 mengujar tes, ada warna hijau ujar statistik. Manusia itu 30 manusia itu 30 variasi. Ada kayak langsat, 10.000 biji langsat variasinya 3 aja. Jadi warna aja merasai untuk merasai 10.000 langsat itu 4 biji aja merasai sudah berani. Tapi kalau manusia 30, lalu dicoba disampel 20, aduh ini jar statistik masih menyimpulkan hasilnya ke orang 30 itu. Jadi di dalam statistik boleh menggunakan sampel, tetapi sampelnya harus sampel minimal yang diakui disyaratkan oleh statistik. Karena itu kalau nanti menulis tesis di bab 3, menulis tesis kuantitatif, menulis sampel, maka sampel itu harus memenuhi sampel minimal yang ditetapkan oleh ilmu statistik. Ada rumus yang di sana dipakai, ada tabel, ada diagram, cara memperoleh kalau populasinya sekian, berapa sampelnya yang minimal, baru bisa hasilnya digeneralisasi ke populasi itu. Nah, jadi reduksi itu tergantung yang diteliti itu siapa. Kalau teliti itu langsat, maka reduksinya boleh sangat sedikit diambil, sudah bisa menyimpulkan ke populasinya. Tapi kalau yang diteliti itu gejala psikologi manusia, maka harus memenuhi syarat di dalam rumus statistik itu. Kalau beberapa rumus yang diciptakan oleh ahli statistik itu, nanti saudara di semester 3 akan mendapati itu ada rumus Slopin, ada rumus Isaac dan Michael, ada rumus siapa lagi? Ada beberapa menulis rumus Pohran misalnya yang menulis rumus sampel. Intinya mereka tuh mirip, hasilnya bahwa kalau dibuat daftar tabel, kalau populasinya 100 orang, maka sampelnya 80 orang. Nah, ada tuh tabelnya. Atau kalau hitung rumus, kalau ada 120, populasinya kalau kita hitung rumus, maka kira-kira sampelnya sekitar 95 orang. Kalau populasi kita 200, kita hitung rumus, kemungkinan sampelnya sekitar 120 orang minimal. Baru hasilnya bisa digeneralisasi ke populasi tempat kita ngambil sampel tadi. Itu namanya reduksi dalam statistik. Boleh meneliti sampel ujian statistik,
aku kerjakan nanti hasilnya pasti bisa digeneralisasi ke populasi, asal sampel yang Ikam ambil itu minimal memenuhi syarat jumlahnya sesuai syarat statistik. Jadi kalau tadi kalau 100 kan harus sampai 80 orang. Ini manusia yang diteliti. Kalau langsat diteliti 10.000 biji kan boleh ambil sampel 3 biji aja, 4 biji aja. Kalau sepeda motor baru datang 100 buah, mau diteliti kemampuannya untuk berapa kilometer untuk 1 liter minyak. Dari 100 buah sepeda motor yang baru datang baru dari pabrik itu, boleh coba sebuah aja isi minyak 1 liter, jalankan. Kalau sampai 60 km baru habis, maka kita sudah bisa menggeneralisasi. Dengan mencoba sebuah tadi kita bisa menyimpulkan 100 buah yang datang ini kemampuannya 1 liter 60 km. Ada sebuah aja yang dicoba. Kenapa jadi mesin sepeda motor wani sebuah aja dicoba sudah wani menyimpulkan seluruhnya. Manusia 100 buah 80 dicoba dites hanya boleh menyimpulkan. Itu bedanya statistik ekonomi dan statistik pendidikan. Sepeda motor 100 buah itu dicetak oleh mesin pabrik pencetak yang sama dengan standarisasi komputer yang sangat akurat. Jadi kalau ini mengeluarkan 100 itu pasti sama persis, 100 itu beda-beda seluruh karakteristiknya. Karena sudah distandarisasi dengan teknologi komputer yang sangat akurat, dicetak oleh alat yang sama, maka akan muncul mesin yang sama, persis 100 buah itu. Jadi homogenitasnya sangat tinggi, sangat homogen, karena itu sampelnya boleh sedikit. Sedangkan kalau homogenitasnya sangat kecil, artinya sangat bervariasi, maka sampelnya harus besar. Itu prinsip statistik yang dikerjakan, yang kita pakai dalam penelitian. Oke, itu sedikit yang menjadi dasar kita berpikir statistik. Nah, yang ketiga, ini ciri pokok statistik. Ciri pokok statistik ini yang pertama, dia pasti menghadapi angka. Jadi apapun variabel yang kita teliti itu pasti harus jadi angka. Baru bisa dikerjakan dengan statistik. Nah, sekarang nanti kita berbicara variabel, tapi begini dulu, angka aja dulu. Angka di dalam statistik itu ada angka yang disebut menggambarkan kuantitas, maka sifatnya kuantitatif. Ada angka yang menggambarkan kualitas. Ya, jadi saya contohkan beginilah. Angka menunjukkan jumlah atau frekuensi itu disebut kuantitas. Jadi begini, kalau ada tadi variasi yang di depan tadi variasi itu ada variasi dalam jenis, ada variasi dalam jenjang atau tingkat. Sekarang saya pindah ke sini. Yang bervariasi itu ada jenis, ada jenjang. Ya sekarang begini, ada jenis laki-laki dan perempuan di dalam sebuah kelas. Itu jenis kan. Ketika ada laki-laki, ada perempuan, maka pertama angka yang didapat adalah mengatakan berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan. Nah, angka yang didapat dari menghitung berapa orang laki-laki dan berapa orang perempuan tadi disebut dengan jumlah atau frekuensi. Dihitung laki-laki frekuensinya 18, perempuan frekuensinya 27, 45 orang jadinya jumlahnya. Nah, itu namanya angkanya kuantitas. Didapat dari menghitung. Itu
besaran jumlah atau frekuensi, maka namanya kuantitas. Jadi angka itu namanya angka kuantitatif. Nah, kalau masih kita berbicara di situ tadi, lalu kita tanya, sekarang kalau laki-laki Bang, hasil belajarnya kita ukur Bang sekong-sekong, perempuan kita ukur. Nah, maka hasil belajar skor nilai yang kita ukur per individu tadi itu namanya nilai atau skor hasil belajar. Itu diukur, kada bisa dihitung. Lalu dapatlah laki-laki hasil belajarnya sekian, 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 sekian. Perempuan hasil tes statistiknya sekian, 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 sekian. Nah, namanya hasil belajar, hasil tes mengerjakan statistik ini tadi, namanya angka kualitas penguasaannya si mahasiswa tadi, laki-laki dan perempuan tadi, tentang statistik. Maka itu namanya skor nilai masing-masing yang berupa kualitas penguasaan masing-masing. Jadi beda kan, angka kuantitatif menunjukkan banyaknya orang, kalau orang anunya subjeknya. Di penelitian kita kan umumnya orang subjeknya. Lalu kalau angka kualitatif menunjukkan derajat penguasaan masing-masing orang. Itu diukur. Nah, itu namanya angka kualitatif. Jadi di satu sisi kita bisa, di satu saat kita bisa menunjukkan kedua angka itu bersamaan, tapi harus tahu nanti, yuk ini angka kualitatif skor misalnya. Kalau sudah habis latihan diberi skor. Sekarang begini, yang dapat skor 100 berapa orang? Angkat tangan. Oh, ternyata ada 10 orang. Nah, 10 orang itu kuantitatif, yang mendapat skor 100, 100 itu kualitatif. Sudah terus lagi ditanyakan, siapa yang dapat skor 10? Angkat 10 orang. Nah, berarti sini ada 10 orang yang mendapat skor 10. Angkanya sama pada 10. 10 orang yang pertama itu angka itu kuantitatif, kuantitas, karena berhitung orang. 10 orang yang mendapat nilai itu pasti diukur, dites. Nilai 10. Itu maksud saya kan mencontohkan apa beda angka kuantitatif dengan angka kualitatif. Tapi jangan dikacaukan nanti dengan penelitian, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif lah. Di penelitian kuantitatif, kita akan berhadapan dengan angka, baik angka kuantitas maupun angka kualitas. Di dalam penelitian kualitatif pun kita akan juga berhadapan dengan angka kualitatif, angka kuantitas, dan angka kualitas. Hati-hati. Jadi jangan dikacaukan data kuantitatif itu nanti lalu itu miliknya penelitian kuantitatif, bukan. Lalu data kualitatif itu miliknya penelitian kualitatif, bukan. Nah, lain hal kalau nanti kalimatnya begini, data numerik, angka itu miliknya penelitian kuantitatif. Tapi kalau data deskriptif, narasi, itu miliknya penelitian kualitatif. Itu betul. Data numerik, lalu data deskriptif. Tapi kalau data kuantitatif, jangan dikatakan miliknya penelitian kuantitatif, itu data kuantitatif, miliknya kualitatif, data kualitatif, itu salah. Keduanya, penelitian kuantitatif memiliki kedua macam data itu, kuantitas dan kualitas. Penelitian kualitatif pun kalau dia menggunakan angka, ada angka kuantitas dan ada yang kualitas. Baik, itu yang paling penting dipahami yang nomor 1 ini. Ini kaitannya dengan variasi jenis dan variasi jenjang tadi.
variasi jenis akan menghasilkan angka kuantitatif. Nah, variasi jenjang menghasilkan angka kualitatif. Jenjang kemampuannya angkanya pasti skor kualitatif. Banyaknya orang dalam setiap jenis angkanya pasti kuantitatif. Nah, kemudian statistik objektif, statistik universal itu sudah kita pahami. Objektif artinya bekerja apa adanya. Jadi kalau sudah inputnya dimasukkan di dalam komputer, apapun hasilnya, statistik akan mengatakan apa adanya hasilnya. Jadi saya contohkan, kalau saudara menginput nilai 79,9, lalu karena di dalam tabel nilai A itu dimulai dari angka 80, maka 79,99,99 ini oleh komputer tetap diponis A minus. Pada bawahnya ponis A. Pada 79,99 sudah. Kalau manual dosen memeriksa 79,95. Pak Parak benar sudah ini dapat A nih. Udah letakkan dia sudah dapat 80, kasihan nih A aja sudah. Atau biar dia 79,9 misalnya ditulis A aja sudah. Kalau statistik kan mau ini objektif apa adanya, biar 0,00 sekian kurangnya tetap tadi. Kalau itu batas lulus 80, nilai si A 79,99 tetap kada lulus. Kalau statistik disuruh memutuskan, komputer disuruh memutuskan dengan paket statistik. Itu istilah objektif. Jadi kalau pekerjaannya statistik itu objektif, tapi kalau yang menginput datanya manusia, mengotak-atik data inputnya, ya itu mau kada mau apa yang diinput diubah itu yang dihasilkan oleh statistik. Jadi bukan salah statistik di situ, itu salahnya si yang menginput ubah-ubah. Dia universal, statistik itu di mana aja dipakai, baik di bidang apapun. Jadi di bidang mana saja kita kuliah pasti ada dapat statistik. Di mana saja kuliah pasti ada dapat statistik, itu aja dipakai di mana saja, sehingga hampir di semua kegiatan kita di kantor ya statistik juga diutak-atik, di kelas jadi guru statistik juga diutak-atik tiap hari. Nah itu sebenarnya bagian pertama dari materi ini. Bagian berikutnya sebenarnya ini, tapi ini memang penggalan materi kedua. Nah kita stop sini aja dulu karena waktunya sudah 4.30, 4.25, masih ada 5 menit. Kalau ada yang ingin bertanya jawab sebentar silakan. Baik tentang cara kuliah maupun isi kuliah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebentar. 5 menit. Bapak boleh tanya? Udah, silakan. Tadi kan Jarpian menyediakan data kita untuk minggu depan. Datanya itu dalam bentuk seperti apa ya Pak? Atau angka nilai seberapa banyak gitu? Bisa diperjelas Bapak? Terima kasih. Sebenarnya andainya paket yang ini kita habiskan hari ini, maka di ujung paketnya ada penjelasan tentang data seperti apa yang mau kita kita kumpul gitu. Jadi penjelasannya tuh di ujung dari paket yang kita tapi nanti minggu depan setelah sisa-sisa bahan yang belum kita bahas ini kita bahas, di ujungnya baru saya minta Anda menyiapkan data. Contoh datanya seperti ini. Nah, datanya seperti ini. Jadi kalau minggu depan saya minta, berarti 2 minggu ke depan baru data ini kita pakai. Ya kalau mau sekarang sudah mau siap-siap, silahkan aja. Jadi kemungkinan seperti ini. Nah, jadi ada data saya minta 120 angka berskala interval. Nah, hasil pengukuran suatu gejala, datanya berskala 0-100. Jadi bukan 0-10, 1-10, bukan 10, 20, 30, 40, 100, bukan.
Jadi benaran bervariasi di dalam rentang 0 sampai 100 itu. Nah, datanya data apa saja, tapi tidak boleh sama antar mahasiswa. Itu maksudnya. Nah, disiapkan minggu depan, maksudnya minggu depan kalau ini nanti minggu depan saya bahas, maka minggu depan lagi yang membawanya. Tuh, jadi nanti aja minggu depan kita menyampaikannya, tugasnya, dan 2 minggu ke depan baru dibawa. Oke? Oke, terima kasih Pak. Sudah cukup? Ada lagi? Nah, kalau tidak, narasinya teksnya tentang yang di dalam PowerPoint ini, teks ini ada di e-learning Simari dalam bentuk Word, sudah saya sampaikan. Silahkan dibaca di sana dulu untuk nanti minggu depan kita bahas sisanya lagi. Sudah itu kita akan ada latihan. Silahkan juga kalau ada mau baca latihan-latihan yang di dalam teks itu ada latihannya di sana. Nah, sudah itu nanti setelah itu di ujungnya ada tugas. Baik, saya kira itu sementara dulu untuk yang hari ini. Saya stop share-nya. Nah, kemudian karena waktunya habis, saya juga harus pindah kelas. Nah, sementara saya cukupkan dulu. Kita sambung minggu depan, insya Allah. Saya sudahi. Salah hilap, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.